Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Tayyib ayyuhal ahibba'i fillah, kaifa halukum jami'an? Arju minallah ayyudhima alaikum as-sihhata wal afiyah wa as'adallah sabahakum bikulli khairin. Baik, adik-adik semua kelas 10, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga semangat untuk terus mencari ilmu sehingga mendapatkan keberkahan dan rahmat serta diberikan jalan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemarin di awal semester itu, mohon maaf sebelumnya, saya diberikan tugas untuk mengajar usul fikih dimulai dari bab khos ya. Ini Ustaz Pandi itu beliau ngasih saya tugas mengajar usul fikih dari bab khos. Namun kemarin setelah tetap muka ya, ternyata beberapa kelas itu dulu ustadzahnya baru sampai bab ahkam. Jadi masih jauh itu untuk bab khos ya. Maka setelah saya musyawarah dengan Ustadz Pandi, akhirnya saya kembali lagi. Kita mulai lagi dari bab al-ilmu. Adapun nanti yang adik-adik sudah dapatkan yang saya kirimkan PPT itu untuk simpanan bisa dipakai di kelas 11. Namun untuk yang kelas 10 ini kita mulai dari bab al-ilmu. Baik. Saya akan bacakan, adik-adik silakan dibuka bukunya, itu halaman 11-12 ya. Halaman 12 itu ada ta'rifuhu, definisinya al-ilmu. Ya, ta'rifuhu, definisi al-ilmu. Naam. Al-ilmu, apa itu ilmu? Idrakus syai' ala ma huwa alaihi. Idrakus syai'i, mengetahui suatu perkara ala ma huwa alaihi, sesuai dengan kenyataannya. Itu ala, bukan ya, ala ma huwa alaihi, sesuai dengan kenyataannya. Jadi apa itu ilmu? Ilmu itu ya mengetahui suatu perkara seperti kenyataannya, seperti apa adanya. Idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti. Artinya apa? Tidak ada keraguan lagi. Ka idraki annal kulla akbara minal juz'i, seperti mengetahui bahwa keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Jelas kan begitu. Wa annan niyata syartun fil ibadati, dan seperti mengetahui bahwasanya niat itu adalah syarat dalam beribadah. Ini adalah pengetahuan idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, mengetahui suatu perkara sesuai dengan kenyataannya dengan pengetahuan yang pasti, namanya al-ilmu. Itu definisinya. Fa kharaja biqaulina, maka keluar dari ucapan kita, definisi kita ilmu idrakus syai', mengetahui suatu perkara. Apa yang keluar? Yang keluar dari mengetahui sesuatu berarti apa yang keluar? Adamul idraki bil kulliyati, tidak mengetahui sesuatu perkara sama sekali. Bil kulliyah artinya sama sekali nggak tahu. Wa yusamma, dan adamul idraki bil kulliyah, nggak tahu, tidak tahu tidak ada pengetahuan kepada suatu perkara dengan sama sekali, nggak ada pengetahuan. Yusamma, dinamakan al-jahlul basit, bodoh yang jahil yang basit ya. Jahil itu ya bodoh, tidak tahu, itu namanya jahil. Al-basit artinya ringan, tidak berat ya. Artinya al-jahlul basit apa itu? Adamul idraki bil kulliyah, tidak tahu suatu perkara sama sekali. Mithlu ayyus ala, seperti ada orang ditanya, mata kanat ghazwatu badrin, kapan terjadinya perang Badar? Mata, kapan? Kanat, terjadinya, ghazwatu badrin, perang Badar. Kapan dulu perang Badar terjadi? Maka fayaqulu, maka dia menjawab, la adri, saya enggak tahu, saya tidak tahu. Ini dia namanya apa? Adamul idraki bil kulliyah,
tidak mengetahui suatu perkara sama sekali, sudah nggak tahu, selesai. Namanya jahlul basit. Ini yang dikecualikan dari definisi idrakus syai'. Kalau al-ilmu kan tadi definisinya apa? Idrakus syai', mengetahui sesuatu. Nah, kebalikannya apa? Yang dikecualikan dari idrakus syai', adamul idraki bil kulliyah, tidak mengetahui suatu perkara sama sekali, ya, sama sekali. Wa kharaja biqaulina ala ma huwa alaihi, wa kharaja dan keluar, wa kharaja dan keluar biqaulina dengan ucapan kami, dengan definisi kita, ala ma huwa alaihi. Terusannya kan tadi definisinya idrakus syai', mengetahui suatu perkara, ala ma huwa alaihi, sesuai dengan kenyataannya, ya. Apa yang keluar dari definisi ala ma huwa alaihi ini? Yaitu idrakuhu ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Idrakuhu, pengetahuan dia terhadap suatu perkara, tapi ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih, dengan apa? Dengan dasar atau cara dari arah yang bertentangan dengan kenyataannya. Ya, jadi mengetahui suatu perkara tapi bertentangan dengan kenyataannya, tidak sesuai dengan realita yang ada. Namanya ini apa? Namanya nanti wayusamma, dan disebut dengan al-jahlul murakkab, jahil yang murakkab, bodoh yang berat. Jadi dia itu nggak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Nah, ini namanya jahil murakkab. Kalau jahil basitnya dia nggak tahu, gitu aja. Jahil basit itu bodoh yang ringan. Ini kapan perang Badar, nggak tahu gitu. Tapi kalau ini bagaimana? Dia menjawab tapi salah. Artinya dia mengetahui suatu perkara, ya idrakuhu, mengetahui suatu perkara, ala wajhin, dengan cara yukhalifu ma huwa alaih, yang bertentangan dengan kenyataannya. Artinya apa? Pengetahuan dia terhadap suatu perkara tapi bertentangan dengan kenyataannya. Namanya apa ini? Wa yusamma, dan disebut dengan al-jahlu al-murakkab. Nah, ini yang dikecualikan dari kata-kata ala ma huwa alaih. Kembali ke definisi ilmu, apa itu? Idrakus syai'i, mengetahui suatu perkara, ala ma huwa alaih, sesuai dengan kenyataannya. Nah, dari kata-kata idrakus syai', mengetahui sesuatu, apa yang dikecualikan? Tidak mengetahui sesuatu, kan begitu, yaitu jahal basit. Dari kata-kata ala ma huwa alaih, sesuai dengan kenyataannya, apa yang dikecualikan? Mengetahui suatu perkara tapi bertentangan atau tidak sesuai dengan kenyataannya, dan itu disebut dengan jahal al murakkab, bodoh yang berat. Murakkab artinya tersusun, yang bertumpuk gitu, kuadrat. Mithlu ayyus ala, seperti ada orang ditanya, mata kanat ghazwatu badrin, kapan terjadinya perang Badar? Fayaqulu, maka dia menjawab, fis sanah ats-tsalitsah minal hijrah, ya. Fis sanah ats-tsalitsah minal hijrah, di tahun ketiga hijriyah. Ini kan salah. Kapan yang betul? Yang betul adalah tahun kedua hijriyah. Nah, ini dia menjawab, dia mau saya sok tahu aja gitu, menjawab fis sanah ats-tsalitsah minal hijrah, di tahun ketiga dari hijrahnya Nabi, padahal salah, yang betul tahun kedua. Ini dia menjawab mengetahui suatu perkara tapi bertentangan dengan aslinya, dengan kenyataan yang ada. Baik, kemudian definisi ilmu tadi kan ada tambahan idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti. Wa kharaja, dan keluar, biqaulina, dengan ucapan kami, dengan definisi kami yang kami buat, idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti. Apa yang keluar? Yaitu idrakus syai', mengetahui satu perkara, idrakan ghaira jazimin, dengan pengetahuan yang belum pasti. Jadi ada ihtimal, ada ragu-ragu. Bihaitsu yahtamil, sekiranya masih ada ihtimal, yahtamilu, ada kemungkinan, indahu, di dalam dirinya ada kemungkinan, ayyakuna ala ghairil wajhi, ayyakuna, bahwasanya hal yang dia ketahui itu, yang dia ketahui ala ghairil wajhi alladzi adrakahu, ini dalam hatinya ada kemungkinan kayaknya nih hal yang saya ketahui itu bertentangan dengan apa yang saya ketahui. Artinya jangan-jangan hal itu
bukan seperti yang saya ketahui, jangan-jangan pengetahuan saya itu salah gitu loh. Jadi bihaitsu yahtamilu, sekiranya memungkinkan, indahu, menurut dia yang mengetahui tadi, ayyakuna, bahwasanya pengetahuannya itu bahwasanya hal yang dia ketahui itu ala ghairil wajhil ladzi adrakahu, tidak sesuai, tidak seperti yang dia ketahui, kan begitu. Jadi ada ihtimal, ada keraguan, ada keraguan dalam hatinya. Dia mengetahui suatu perkara, mengetahui, tapi dia masih ada belum pasti, masih ada keraguan dan belum ada kemantapan. Fala yusamma dzalika ilman, maka pengetahuan dia kepada suatu hal tersebut yang masih ada keraguan walaupun sedikit, itu belum dikatakan ilmu. Jadi ilmu itu yakin mengetahui suatu perkara yang sesuai dengan kenyataannya dengan pengetahuan yang yakin, yang pasti, tidak ada keraguan. Kalau masih ragu-ragu, namanya bukan ilmu. Terus apa namanya? Ini thumma in tarajjaha indahu ahadul ihtimalain, kemudian in tarajjaha bila lebih unggul indahu, di sisi dia, menurut dia, ahadul ihtimalain, satu di antara dua kemungkinan. Ini kan siang-siang ini saya mengatakan ini mungkin mau hujan mungkin gitu kan. Tapi ini kemungkinan saya ini masih kemungkinan kecil, terang begini, terang benderang, masa mau hujan, ini kan kemungkinan kecil lah. Kalau ada yang lebih unggul dari dua kemungkinan, maka farrajih, kemungkinan yang lebih kuat, yang lebih kuat, yang rajih, yang lebih unggul, dhannun disebut dhon, atau prasangka kuat. Prasangka yang lebih kuat namanya dhon. Ini kayaknya ini enggak hujan ini, karena apa? Karena langitnya terang benderang, nggak ada mendung. Berarti ini dhon saya apa? Ar-rajih, pengetahuan saya yang rajih, yang lebih unggul adalah insyaallah ini nggak hujan. Kenapa? Terang benderang. Ini dhon. Walau mungkin saja tiba-tiba datang mendung, hujan, mungkin saja, tapi ini kan marjuh namanya. Wal marjuh, adapun kemungkinan yang marjuh, yang dikalahkan, atau kemungkinan yang lemah, yang kecil, itu wahmun, namanya wahmun. Jadi kalau ada keraguan tadi, ada prasangka ini mungkin benar mungkin salah, tapi kemungkinannya yang benar lebih kuat. Yang lebih kuat itu namanya dhon. Ya, kemungkinan salahnya lebih kecil, ya. Yang lebih kecil namanya wahm. Farrajih, maka ihtimal, kemungkinan yang lebih unggul, lebih kuat, atau disebut dengan prasangka yang lebih kuat, namanya dhon. Wal marjuh, adapun yang dikalahkan, prasangka yang kecil, yang lemah, namanya wahmun. Wa in tasawa al amroni, dan bila kedua kemungkinan itu sama, nggak ada yang lebih kuat, nggak ada yang lebih unggul. Ini kayaknya dua hal ini mirip-mirip ini, karena sudah ada mendung, tapi ya kok masih agak terang gitu kan. Ini artinya nggak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih unggul, dua-duanya sama, 50-50, 50-50. Fahuwa syakkun, maka disebut dengan syak. Jadi kesimpulannya apa? Syak itu ada ragu-ragu, nggak ada yang lebih unggul, 50%, 60%. Kalau wahmun itu 30%, prasangka kecil. Kalau dhannun, prasangka kuat. Kalau ilmun itu suatu keyakinan. Jadi itu mengetahui satu perkara dengan sesuai dengan kenyataannya, dan pengetahuannya itu pasti, tidak ada keraguan sama sekali, namanya ilmun. Kalau ada keraguan dan kecil keraguannya, artinya ada prasangka yang lebih kuat, namanya dhon. Prasangka yang lebih lemah, ya, kemungkinan kecilnya namanya wahm. Kalau dua-duanya sama, ragu-ragu, nggak ada yang lebih kuat, nggak ada yang lebih lemah, namanya syak. Kalau nggak tahu sama sekali, namanya jahal. Kalau tahu kemudian bertentangan dengan kenyataannya, namanya jahal murakkab. Kalau nggak tahu sama sekali, namanya jahal basit. Nah, kesimpulannya ada berapa nih tadi yang kita bahas? Ada ilmun, yaitu idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, mengetahui satu perkara seperti kenyataannya dengan pengetahuan yang pasti. Yang kedua apa? Jahlun basit, adamul idraki bil kulliyah,
nggak tahu suatu perkara, tidak mengetahui suatu perkara sama sekali. Yang ketiga, jahlun murakkabun, ya, mengetahui suatu perkara tapi bertentangan dengan kenyataannya. Idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Yang keempat, dhon. Apa itu dhon? Idraku syai' ma ihtimali diddin marjuhin, mengetahui suatu perkara dan kemungkinan salahnya itu kecil, marjuh. Kalau wahmun, idraku syai', mengetahui suatu perkara ma ihtimali diddin rajihin, ada kemungkinan salah dan itu besar. Jadi kemungkinan salahnya besar, namanya wahm. Ya, baik. Kalau syak itu apa? Idraku syai', mengetahui satu perkara ma'ihtimali diddin musawi, yang mana kemungkinan salahnya itu sama-sama, enggak ada yang lebih kuat, enggak ada yang lebih lemah, namanya syak. Baik, mungkin sampai sini. Jika ada yang kurang jelas mohon ditanyakan. Mohon maaf sebelumnya ya, kemarin karena pemberitahuannya itu saya dari khos, ya saya mengajar dari khos, padahal ternyata guru yang dulu baru sampai ke bab ahkam. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.